Shalom, kembali kita bertemu di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelum itu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang terus hadir di dalam segala kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih memperkenankan kami di saat ini untuk membaca, bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hadirlah dalam renungan kami di saat ini, mampukan kami untuk bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam segala kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik kekasih-kekasih Tuhan, pembacaan kita kali ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai pada ayatnya yang ke-31. Silakan saudara-saudaraku yang kekasih membacanya terlebih dahulu. Adapun nats perenungan kita terambil dari Matius pasalnya yang ke-12 yang berbunyi, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Judul perenungan kita pada saat ini yaitu menolak mengakui masalah. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan penuh sukacita Tuhan menyambut para pendosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi kaum Farisi mengecam hal itu. Lalu Tuhan berkata kepada kaum Farisi, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Apakah Tuhan hendak mengatakan bahwa para pendosa yang makan bersamanya itulah orang sakit yang membutuhkan keselamatan? Sedangkan kaum orang Farisi adalah orang-orang yang sehat, yang tidak memerlukannya. Jelas bukan karena itu. Tuhan tahu semua orang termasuk kaum Farisi adalah pendosa yang butuh untuk diselamatkan. Jadi, apa sebenarnya maksud dari Tuhan Yesus? Dengan sabda itu, Tuhan mengkritik kaum Farisi yang penuh dengan dosa, namun menolak mengakui akan dosa-dosa mereka. Mereka merasa tak membutuhkan juru selamat. Dengan firman itu, Tuhan sekaligus juga mengkritik semua orang yang memiliki masalah, namun menolak mengakui masalahnya dan menolak upaya penyelesaian masalah tersebut. Jadi, siapa sajakah yang mereka maksudkan di dalam ayat Matius 9 ayat 12 ini? Orang yang bersalah tetapi merasa benar, enggan mengakui kesalahannya, dan tak merasa perlu bertobat. Orang sakit yang menolak mengakui sakitnya, lalu mengklaim dirinya baik-baik saja dan merasa tak perlu berobat. Orang yang menolak mengakui bahwa COVID-19 amat berbahaya, menolak vaksinasi, dan menolak menjalani protokol kesehatan. Orang yang sikapnya keliru merusak kebersamaan, tetapi merasa benar, menolak mengakui kekeliruannya, apalagi mau memperbaiki dirinya, hingga tidak mau berdamai dalam kebersamaan, dan banyak lagi hal. Memang demikianlah. Jujur mengakui masalah yang ada adalah langkah awal yang harus diambil demi langkah yang lebih lanjut, menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Ingat, tanpa kejujuran untuk mengakui
kesalahan kita, tak ada kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Marilah kita selalu hidup kudus. Marilah kita selalu hidup untuk berkenan di hadapan Allah. Karena semua orang membutuhkan yang namanya keselamatan. Yesus datang bukan mencari orang-orang yang sudah benar, tetapi mencari orang-orang yang mau untuk dibenarkan. Karya penebusan Allah itu lewat Kristus Yesus sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita yang kekasih, responilah karya penebusan Kristus itu. Jangan menyia-nyiakannya. Hidup kita di bumi ini hanya sekali. Gunakan hidup yang sekali itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, dan Roh Kudus dimateraikan di dalam diri kita, mari kita jangan bersikap pasif, jangan cuma sekedar percaya di dalam pikiran kita, lewat mulut kita, tetapi mari kita melakukan segala perintah-perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, karena Allah mengasihi orang yang melakukan segala perintah-perintah. Amin. Kebenaran firman Tuhan kali ini, semoga kekasih-kekasih Tuhan bisa terus mendapatkan kekuatan, pengharapan, bahkan berkat yang melimpah yang asalnya daripada Allah Bapa di sorga. Berkati terus channel ini, subscribe, tekan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan update-update terbaru terkait video-video renungan-renungan Kristen, ayat-ayat firman Tuhan yang dapat membangun kehidupan kerohanian kita hari-hari ini. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini, kami semua boleh terus dikuatkan, boleh terus menjaga kekudusan dan kesucian kami untuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus dalam segala kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, hadirlah dalam kehidupan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, sehingga apapun yang mereka gumuli dan hadapi, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Inilah doa dan suruh sembahyang kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.